Salam, perkenalkan nama saya Nelva Elfriani Sitanggang dengan NPM 2110060. Di sini saya ingin membuat video tentang tugas akhir saya yang dipimpin oleh Ibu Renita Saragi SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang puisi yang berkaitan dengan pendekatan mimetik, objektif, ekspresif, dan pragmatik. Baik, di sini saya ingin membacakan terlebih dahulu puisi yang saya angkat adalah Kabar dari Laut. Penciptanya adalah Khairil Anwar. Baik, saya akan membacakannya. Kabar dari laut. Aku memang benar tolol ketika itu. Mau pula membikin hubungan dengan kau. Lupa klasi tiba-tiba bisa sendiri di laut pilu. Berujuk kembali dengan tujuan biru. Di tubuhku ada luka sekarang. Bertambah lebar juga, mengeluarkan darah. Di bekas dulu kau cium nafsu dan garang. Lagi aku pun sangat lemah serta menyerah. Hidup berlangsung antara beritan dan kemudi. Pembatas cuma tambah menjauhkan kanan. Dan tawa gila pada Welis tercermin tentang. Dan kau, apakah kerjamu sembayang dan memuji? Atau di antara mereka juga tertampar burung mati pagi hari di sisi sangkar. Demikianlah puisi saya yang judulnya Kabar dari Laut. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik adalah kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Di sini menitik beratkan karya sastra atau hubungannya dengan kenyataan. Di sini saya mengangkat puisi, mungkin menurut saya ini puisi kenyataan, bukan puisi imajinasi. Di sini ada tertulis atau akan tertulis, aku memang benar tolol ketika itu. Mau pula membikin hubungan dengan kau. Lupa klasi tiba-tiba bisa sendiri di laut. Pilu berujuk kembali dengan tujuan biru. Maksud kata-kata di sini adalah bercerita tentang si perempuan benar-benar bodoh memiliki pasangan yang seorang pelaut atau kerja di laut. Kenapa di sini bisa dibilang tolol atau bisa dibilang bodoh? Karena si perempuan tahu bahwasannya membuat hubungan dengan pelaut itu sudah sangat-sangat tolol. Kenapa dibilang tolol itu? Karena pasti si cowok ini bakal kembali ke laut untuk bekerja, atau pekerjaan si cowok ini memang hanyalah seorang pelaut. Baru ada lagi di sini, lupa klasi tiba-tiba bisa sendiri di laut. Lupa bahwasannya dia punya hubungan dengan si laki-laki pelaut dan tiba-tiba si cewek ini ada di sekitaran laut. Pilu berujuk kembali dengan tujuan biru. Maksudnya di sini adalah si cewek ini bakalan berharap bahwasannya si cowok ini bakal kembali ke tujuan baru ataupun kehidupan baru. Dibutuhkan ada luka sekarang. Di tubuhku ada luka sekarang, bertambah lebar juga. Mungkin di sini kata-kata di sini mengisahkan kenyataan seorang perempuan yang memang di dalam hatinya ada luka, cuman bertambah lebar maksudnya di sini makin membesar luka itu dan mengeluarkan darah dari luka tersebut. Di bekas dulu kau cium nafsu. Maksudnya di sini adalah dulu si laki-laki ini mencium si perempuan ini dengan nafsu dan garang. Sangat lemah setelah menyerah. Dia mencium si perempuan ini dengan nafsu dan garang. Ketika si perempuan ini badannya lemah serta menyerah. Baik, demikianlah pendekatan mimetik. Sekarang kita lanjut dengan pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan
pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Maksudnya sini adalah kita mencari tema, tipografi, perasaan, nada dan irama sama dengan amanat. Di sini saya menemukan dengan judul puisi saya menemukan temanya di sini adalah puisi Kabar dari Laut, mengisahkan seorang gadis penuh perjuangan untuk berjumpa dengan kekasihnya yang berada di laut dan menunggu kepastian sang kekasih. Tipografi yang saya dapat dari puisi yang saya bacakan sebelumnya, puisi Kabar dari Laut tipografi seperti prosa, puisi, rata kiri dan kanan. Perasaan yang saya dapat ketika saya membaca puisi tersebut, ada penyesalan dan kesedihan, serta menunggu kepastian. Nada dari puisi yang saya bacakan adalah mengungkapkan dan mencemaskan, menegangkan dan mencemaskan. Maksudnya sini adalah apakah si cowok tersebut balik atau tidak, menegangkan dan mencemaskan. Irama yang saya dapatkan dalam saya membaca puisi tersebut adalah seperti naik turun atau keras tinggi volume. Amanat yang saya dapat dalam saya membaca puisi tersebut adalah tetap berjuang mengejar cinta dan selalu menunggu dan semangat. Baik, setelah saya membacakan pendekatan objektif atau saya menjelaskannya, baik kita masuk ke 3, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajian pada ekspresif, perasaan atau temperamen. Maksudnya di sini adalah perasaan, dikatakan perasaan dan temperamen. Di sini ada juga perasaan cemas, khawatir, atau perasaan ingin cepat pulang untuk menemui kekasih. Di sini juga saya akan membacakan sedikit lagi, mengulang puisi saya. Aku memang benar tolol ketika itu, mau pula membuat hubungan dengan kau. Lupa kalkulasi tiba-tiba bisa sendiri di laut pilu. Merujuk kembali dengan tujuan biru. Di tubuhku ada luka sekarang, bertambah lebar juga mengeluarkan darah. Di bekas dulu kau cium nafsu dan garang. Lagi aku pun sangat lemah serta menyerah. Hidup berlangsung antara beritan dan kemudi. Pembatas cuma tambah menjatuhkan tenang. Dan tawa gila pada Wilski tercermin tentang. Dan kau, apakah kerjamu sembahyang dan memuji? Atau di antara mereka juga tertampar burung mati pagi hari di sisi sangkar. Baik, sekian dari pendekatan ekspresif. Baik, kita masuk dengan pendekatan pragmatik, yang dimana di sini pendekatan pragmatik adalah yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembacaan. Maksudnya si penulis dan si pembaca dapat berpikiran yang sama bahwasannya puisi ini mencangkup dengan agama, politik, dapat tersalur dalam puisi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan di mana sih agama terletak dalam puisi saya ini. Apakah kerjamu sembahyang dan memuji itu sudah masuk dalam kategori agama? Di sini saya akan mengulangkan. Apakah kerjamu sembahyang dan memuji? Atau di antara mereka juga tertampar burung mati pagi hari di sisi sangkar. Baik, di sini saya sudah bertanya kepada 3 orang teman saya, apa sih makna dari puisi yang saya sampaikan ini? Banyak yang bilang sih puisi saya ini sangat berkesan, susah ditebak atau susah dikatakan itu apa maksudnya dari judul puisi ini, apa sih dalam puisi ini, susah untuk ditebak.
Baik, demikianlah puisi saya yang saya sampaikan. Eh, Lebih dan kurang saya meminta maaf. Saya membuat video ini dengan tugas akhir yang dipimpin oleh Ibu Renita Saragi, SPD MPD. Baik, terima kasih Bu telah memilih atau membuat tugas akhir mahasiswa seperti ini, karena kami menyelidiki gimana sih pendekatan puisi melalui pragmatik, memetik, ekspresif atau objektif, sehingga kami bisa memahami apa sih puisi ini, apa sih penjelasan puisi tersebut. Di sini saya meminta maaf apakah ada salah kata ataupun ucapan yang salah yang saya keluarkan dari mulut saya. Saya meminta maaf. Demikianlah tugas akhir saya. Terima kasih. Shalom.